selamat sahabat adik-adik primary. Kita akan mendengarkan materi primary pelajaran ke-10 dengan judul Apa itu? Ayat hafalannya terdapat di dalam Yesaya 56 ayat 13 dan 14. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Adik-adik, pernah nggak kalian melihat padang pasir? Kalau di siang hari, udaranya sangat panas. Kalau di malam hari, dia sangat dingin. Semuanya ini hanya tertutup padang pasir. Dan hanya sedikit atau tidak ada sama sekali tanaman yang tumbuh di sana. Apakah kita bisa menemukan makanan di sana? Nah, adik-adik, bangsa Israel, mereka melakukan perjalanan melewati padang pasir dan mereka hampir kehabisan makanan. Apa sih kira-kira yang mereka lakukan? Allah memelihara bangsa Israel dengan baik. Dia mengirimkan awan untuk meneduhkan mereka dari panas matahari yang terik di siang hari. Dan dia mengirimkan tiang api untuk menerangkan perkemahan mereka di malam hari. Dia telah membebaskan mereka dari Mesir dan memusnahkan semua musuh-musuh mereka di Laut Merah. Tetapi orang-orang Israel mulai merasa khawatir. Sudah 6 minggu sejak Allah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Dan makanan yang mereka bawa sudah hampir habis. Di Mesir kami mempunyai semua makanan yang kami bisa makan, kata mereka. Tetapi di padang pasir ini kita akan mati kelaparan. Mereka menggerutu dengan keras kepada Musa. Sudah tentu Tuhan pasti tidak akan mempunyai maksud untuk membiarkan mereka mati kelaparan. Aku akan menurunkan roti dari surga, kata Tuhan. Roti itu akan ada di sana pada siang hari. Dan mereka harus keluar untuk mengumpulkan 1 omer setiap hari. Tetapi mereka tidak boleh menyimpan sampai keesokan harinya. Dan aku akan melihat apakah mereka menuruti perintahku atau tidak. Benarlah, keesokan paginya permukaan padang pasir itu ditutupi dengan sesuatu yang berwarna putih. Orang-orang Israel sangat terkejut. "Hah, apakah itu?" tanya mereka berulang-ulang. Kelihatannya seperti embun di pagi hari yang menutupi seluruh permukaan padang pasir. Musa memberitahukan kepada mereka, "Inilah roti yang dijanjikan Tuhan. Kumpulkan itu dan makanlah untuk hari ini. Jangan coba untuk menyimpannya untuk besok, karena roti ini akan menjadi rusak." Jadi orang-orang itu menamakannya mana. Nah, adik-adik, mereka mengumpulkan semua roti-roti itu dan mereka memakannya. Rasanya sangat manis seperti madu dan cukup untuk semua orang. Tetapi segera sinar matahari panas menyengat. Mana yang masih tertinggal di tanah pun meleleh habis. Beberapa orang mengumpulkan banyak, tetapi ketika mereka menimbangnya, ternyata sama beratnya dengan 1 omer. Yang lain mengumpulkan sedikit, dan ketika mereka menimbangnya, beratnya pun sama dengan 1 omer. "Jangan simpan sampai hari esok," kata Tuhan. Tetapi beberapa orang dari mereka tidak peduli. Keesokan harinya, mana yang tersisa itu pun penuh dengan ulat dan sangat bau busuk. Pada hari ini yang ke-6, perintahnya berbeda lagi. Hari ini kalian harus mengumpulkan 2 kali lebih banyak, kata Musa. Besok adalah hari Sabat, hari istirahat. Tidak akan ada mana yang turun pada hari Sabat. Jadi kumpulkanlah hari ini dan panggang atau kukuslah, tetapi sisakan untuk besok. Porsinya harus 2 kali lipat dari yang mereka ambil pada hari itu, dan akan mereka simpan untuk hari Sabat besok, dan itu tidak akan busuk dan berulat. Tetapi siapakah yang tahu?
Beberapa orang tidak mengumpulkan 2 kali lipat pada hari Jumat itu. Gantinya, mereka sangat mengharapkan untuk menemukan mana pada hari Sabat pagi. Tetapi mereka mendapatkan pelajaran karena seharian mereka sangat menderita kelaparan. Sudah pasti tidak ada mana yang turun pada hari Sabat pagi, dan tidak ada satupun mana pun yang turun pada hari Sabat pagi berikutnya. Dan kemudian Tuhan bertanya kepada Musa, "Berapa lama lagi kah mereka harus menolak menuruti perintahku?" Nah, adik-adik, cerita mengenai mana tadi mengajarkan kita 2 hal. Yang pertama, sama seperti orang Israel, kita menyembah Tuhan apabila kita menurut kepadanya. Menurut petunjuknya adalah satu sikap menyembah kepadanya. Hal ini juga mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Rencananya bagi kita adalah untuk kebaikan kita sendiri. Mengikuti perintahnya adalah jalan satu-satunya untuk kita mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, membutuhkan waktu sebentar bagi orang Israel untuk belajar bahwa mereka perlu untuk menurut perintah Tuhan tentang mana. Akhirnya mereka mempelajarinya dengan baik, dan hal itu adalah hal yang baik karena itulah yang menjadi makanan mereka selama 40 tahun mereka lewati di padang gurun. Mereka juga belajar betapa pentingnya hari Sabat untuk Tuhan. Dia mau supaya mereka dan kita membuat hari itu sebagai hari yang sangat istimewa. Berbeda dengan hari yang lain ya. Bila mereka memelihara hari Sabat dengan istimewa, bila mereka tidak bekerja mengumpulkan mana, berarti mereka sedang mau menunjukkan kasih dan penurunan